Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca kebakaran kantor KPU Labuan Batu Utara, tim laboratorium forensik Polda Sumut turun ke lokasi kebakaran untuk selidiki penyebab kebakaran. Penyelundupan pakaian bekas ilegal sebanyak 150 ball press dari negara Malaysia digagalkan kapal patroli bea cukai di perairan Asahan. Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo terkait video porno mirip Sekretaris Daerah Tapanuli Utara. Aksi demo terhadap kasus video porno mirip Sekretaris Daerah Tapanuli Utara kembali terjadi. Aksi ini dilakukan sebab hingga kini penyelidikan polisi belum membuahkan hasil. Sejumlah mahasiswa Kristen Indonesia Tapanuli Utara menggelar aksi demo terkait video porno mirip Sekretaris Daerah Tapanuli Utara. Video porno yang diduga mirip dengan sekda itu telah beredar luas di media sosial dan dianggap telah menodai Tapanuli Utara yang merupakan kota berbudaya. Sebelumnya mahasiswa telah melaporkan video ini ke Polres Taput, namun hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi dan belum membuahkan hasil. Mahasiswa meminta secepatnya polisi memberitahu kepada masyarakat hasil penyelidikan kasus video porno tersebut. Kita juga mengetahui apa tugas daripada DPRD, kita hanya menyuarakan supaya DPRD Taput memanggil dan memeriksa Sekda Utara apakah benar-benar melakukan hal yang senonoh atau tidak disukai dengan masyarakat. Dan kepada Kapolres juga kami hanya menyampaikan supaya Kapolres juga memanggil dan menyelidiki apakah memang benar video itu, supaya Kapolres juga membantu aspirasi kami menyampaikan. Kini pihak Polres Tapanuli Utara telah memeriksa 5 saksi termasuk saksi yang ada di dalam video tersebut. Bahwa dasar pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan mesum yang beredar di beberapa HP rekaman video itu sehubungan dengan adanya desakan dari 2 kelompok aksi unjuk rasa perempuan yang diduga mirip dengan TS yang saat ini berstatus sebagai ASN yang sudah pindah tugas dari Kabupaten Taput Utara ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sementara Polres Tapanuli Utara rencananya juga akan melayangkan surat panggilan terhadap TS yang merupakan ASN di Pemprov Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait videonya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memanggil Kepala SMA 8 Negeri Medan sebagai buntut kasus tinggal kelas seorang siswi. Sang anak tidak naik kelas, diduga akibat sentimen pribadi menyusul adanya laporan orang tua murid ke Polda Sumut terkait indikasi pungli oleh kepala sekolah. Polemik siswi tinggal kelas karena diduga terkait laporan orang tua ke Polda Sumatera Utara menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini mencuat menyusul kedatangan orang tua sang anak yang berinisial MSF ke sekolah yang mempertanyakan alasan guru sehingga memutuskan anaknya tinggal kelas. Dinas Pendidikan membenarkan adanya laporan orang tua siswi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Inspektorat serta Polda Sumatera Utara. Laporan itu menyangkut adanya indikasi pungutan liar dengan terlapor Kepala SMA Negeri 8 Rosmaida Asina Purba. Dipanggil tanggal 11 kemarin itu pun hanya menyampaikan ke orang tua kemungkinan anaknya akan tinggal kelas. Artinya tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah tidak ada menginformasikan ke orang tua kalau segini absennya ke depan nanti anaknya tinggal kelas. Maka kita sampaikan kemarin karena kurangnya pembinaan itu harap itu dipertimbangkan dan ditinjau ulang.
Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah untuk meninjau ulang keputusan tinggal kelas terhadap siswi tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu 22 Juni lalu, orang tua seorang murid mendatangi SMA Negeri 8, mempertanyakan nasib putrinya yang dinyatakan tidak naik kelas 12. Sang ayah mengklaim bahwa putrinya tergolong anak yang berprestasi, serta tidak memiliki masalah akademik maupun absensi. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Masih soal kasus tinggal kelas murid SMA, sementara itu Kepala SMA Negeri 8 Medan membantah bahwa seorang siswi di sekolahnya tinggal kelas karena adanya sentimen pribadi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta sekolah untuk mengkaji ulang. Sudah membantu kami mempublikasikan sekolah. Kasus seorang murid yang tinggal kelas atau tidak naik kelas karena diduga ada sentimen pribadi sang Kepala SMA Negeri 8 Medan terus berlanjut. Kepala SMA Negeri 8 Rosmaida Asiana Purba menggelar jumpa pers membantah adanya sentimen pribadi yang disebutkan orang tua murid tersebut. Rosmaida menyebutkan keputusan sekolah berdasarkan dari hasil rapat guru yang merujuk kepada jumlah absensi dari sang murid tersebut. Selama 2 semester, sang murid tercatat tidak absen 57 kali tanpa keterangan izin. Dengan dasar inilah sekolah akhirnya menunda kenaikan kelas siswi tersebut. Terkait laporan dugaan penyelewengan dana, ia mengaku masih menjalani pemeriksaan polisi di Polda Sumatera Utara. Itu ketidakhadirannya selama 1 tahun adalah 52 hari. Sedangkan hari efektif PBM 266 hari. Belum dikurangi lagi ujian-ujian. Itu selama 1 tahun sesuai dengan kalender pendidikan. Mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Menteri Pendidikan yang telah menerapkan metode pembelajaran kurikulum merdeka, tidak ada siswa-siswi yang dinyatakan tinggal kelas. Terkait kasus ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta kepada kepala sekolah untuk mengkaji ulang siswi yang tinggal kelas tersebut. Namun hingga kini keputusan Kepala Sekolah SMA 8 Rosmaida Asiana Purba tetap tidak berubah dengan alasan sudah menjadi keputusan sekolah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan perwakilan Bank Indonesia mengajak para delegasi konsul jenderal dan konsulat kehormatan dari berbagai negara untuk mendorong dan memajukan sektor investasi di Sumatera Utara. Suasana hangat pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama perwakilan Bank Indonesia menyambut kehadiran para delegasi konsul jenderal dan konsulat kehormatan dari berbagai negara di halaman kantor Wali Kota Pemantang Siantar pada Selasa lalu. Para tamu undangan langsung disambut tarian tortor Batak dan pencaksilat Simalungun. Dalam kunjungan kali ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama perwakilan Bank Indonesia mengajak serta mempromosikan sejumlah daerah yang mempunyai peluang investasi, khususnya di Kota Pemantang Siantar. Pemerintah Kota Pemantang Siantar memberi peluang bagi investor luar negeri untuk membuka klinik jantung dan stroke agar meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih komplit. Sehingga masyarakat di Sumatera Utara tidak perlu jauh ke Penang, Malaysia untuk berobat jantung dan stroke. Selamat datang di Kota Pemantang Siantar, kota yang nyaman, kota yang penuh damai, dengan mengambil semangat Sapa Ngambai Manok Tok Hite yang dalam bahasa Simalungun berarti bekerja sama, bergotong royong untuk tujuan yang mulia. Kami masyarakat Kota Pemantang Siantar mengucapkan terima kasih karena Kota Pemantang Siantar menjadi salah satu tujuan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kedepannya tentunya akan terbangun sebuah komitmen yang tentunya untuk kemajuan khususnya Kota Pemantang Siantar dan khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara. Dengan digelarnya kegiatan ini, pemerintah Pemantang Siantar berharap dapat menarik investor luar negeri untuk berinvestasi ke Sumatera Utara khususnya di Kota Pemantang Siantar. Yan Asmara melaporkan dari Pemantang Siantar. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.